Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil laporan kita di mana yang berjudul Proyek Digitalisasi Manajemen Sekolah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrea Nirmawan. Nama saya Dini Hidayat. Nama saya Dwiki Diasoro. Nama saya Abdel Revensa Setki. Langsung aja ke latar belakang. Jadi pada latar belakang permasalahannya itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki aktivitas administrasi yang cukup kompleks. Jadi pada banyak kondisi, pencatatan manual itu menyebabkan sekolah membutuhkan waktu yang lebih lama. Proyek digitalisasi manajemen sekolah dirancang sebagai solusi untuk membantu sekolah untuk mengelola proses administrasi secara efektif. Dokumen kerangka KK ini disusun sebagai pedoman teknis dan manajerial dalam pelaksanaan proyek. Tujuan pada proyek ini yang pertama itu sebagai berikut. Yang pertama, membangun aplikasi berbasis web service. Yang kedua, menyediakan sistem pencatatan presensi siswa dan lain-lainnya. Yang ketiga, meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keteraturan. Yang keempat, mendukung pengelolaan keuangan siswa seperti pembayaran SPP dan lainnya. Yang kelima, menyediakan fitur laporan dan pencarian data. Yang keenam, yang terakhir, meningkatkan keamanan data melalui pengaturan hak akses. Lalu sasaran proyek ini itu meliputi yang pertama, tersedianya sistem informasi sekolah. Yang kedua, terkelolanya data siswa, guru, karyawan, dan instansi. Yang ketiga, tersedianya fitur presensi. Yang keempat, tersedianya fitur keuangan. Yang kelima, tersedianya laporan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak sekolah. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Jadi pada ruang lingkup proyek ini kita mencakup yang pertama itu ada ruang lingkup wilayah. Yang kedua, ruang lingkup teknis. Yang ketiga, ruang lingkup layanan, di mana dan yang keempat, ruang lingkup proyek. Nah, pada kebutuhan sistem ini, itu kita yang pertama itu kebutuhannya adalah aplikasi berbasis web service. Yang kedua, modul utama sistem, di mana modul utama sistem itu terdiri dari 6, data siswa, data guru, dan karyawan, presensi siswa, presensi guru dan karyawan, kedisiplinan, dan keuangan siswa. Lalu yang ketujuh, honor guru, ke-8 pengumuman, ke-9 data instansi, dan yang terakhir itu cadangan data. Lalu pada poin 3, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, di mana jenis kebutuhan fungsional tertera pada tabel dan non-fungsional juga tertera di pada tabel. Pada kebutuhan teknis, komponen yang pertama itu server atau komputer utama, yang kedua database, yang ketiga aplikasi web service, yang keempat jaringan internet atau LAN, yang kelima barcode scanner, keenam fingerprint scanner, ketujuh SSL security, yang ke-8 hosting atau cloud server, dan yang ke-9 backup storage. Jadi pada pelaksanaan proyek ini itu kita pada poin pertama itu ada requirement gathering, di mana tahap requirement gathering ini dilakukan melalui pertemuan dengan pihak sekolah sebagai kliennya. Lalu yang kedua, review dan riset. Pada tahap review dan riset itu dilakukan dengan meninjau dokumen manajemen proyek. Pada poin 3, di mana desain sistem dan database. Jadi pada tahap ini, kebutuhan yang telah kita kumpulkan itu diterjemahkan menjadi rancangan teknis sistem. Pada poin 4, pengembangan software. Pada poin kelima, testing dan perbaikan bug, di mana testing ini kita lakukan memastikan bahwa fungsi tetap berjalan sesuai kebutuhannya. Pada poin 4.6, di mana implementasi, training, dan dokumentasi. Dan pada poin terakhir itu jadwal pelaksanaan. Di mana jadwal pelaksanaan ini
di mana jadwal pelaksanaan ini pada bulan pertama kita mencakup 4 poin, pada bulan kedua itu kita mencakup 4 poin, pada bulan ketiga kita mencakup 5 poin, dan pada bulan keempat kita mencakup 5 poin. Selanjutnya untuk bab 5 diteruskan oleh teman saya, Denny Hidayat. Oke, baik. Untuk manajemen risiko dari proyek ini tuh dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang akan terjadi pada perancangan proyek ini. Yang pertama tuh ada kesalahan input data oleh pengguna, yang dimana mitigasi dari risiko ini tuh dengan dilakukannya menyediakan validasi input. Untuk selanjutnya tuh ada keterlambatan integrasi perangkat presensi. Nah, untuk mitigasi dari risiko ini tuh dilakukan dengan pengujian perangkat sejak awal, memilih perangkat yang kompatibel, dan juga menyiapkan opsi input presensi manual sebagai cadangannya. Kemudian ada keamanan data dan juga akses tidak sah. Nah, untuk mitigasi dari risiko ini itu dilakukan dengan menerapkan hak akses sebagai peran, penggunaan SSL, backup berkala. Nah, untuk selanjutnya itu ada perubahan kebutuhan fitur. Nah, untuk mitigasinya itu dilakukan dengan melalui mekanisme change request. Nah, di setiap perubahan itu didokumentasikan dan analisis dampaknya serta disetujui sebelum dikerjakan. Kemudian ada pembengkakan biaya dan juga revisi coding. Nah, untuk mitigasi dari risiko ini itu dilakukan dengan menyediakan contingency reverse, memantau biaya aktual melalui control cost, serta melakukan review berkala terhadap progres dan anggaran proyek ini. Berikut adalah tabel-tabel ringkasan dari manajemen risiko proyek ini. Kemudian sebagai penutup, hasil akhir dari proyek yang kita buat ini tuh tersedianya aplikasi sistem informasi sekolah berbasis web service, kemudian tersedianya database terpusat antara data siswa, guru, karyawan, serta fitur-fitur lainnya. Kemudian tersedianya fitur presensi siswa, guru, karyawan, serta mendukung input manual. Kemudian tersedianya fitur laporan untuk mendukung monitoring dan juga evaluasi. Kemudian ada tersedianya fitur keuangan siswa dan juga honor guru, fitur backup data manual ataupun otomatis. Kemudian ada dokumentasi teknis, panduan penggunaan sistem, dan juga terlaksananya pelatihan bagi admin sekolah ataupun pengguna utama. Nah, kesimpulan dari proyek yang kita buat ini tuh guna upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan administrasi melalui pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web yang mengintegrasikan proses pengelolaan data mulai dari data siswa, data guru, karyawan, presensi, kemudian kedisiplinan, keuangan, honor guru, dan juga pengumuman serta hingga cadangan data. Nah, untuk gambaran teknis dari proyek yang kita buat itu, untuk arsitektur sistem informasi sekolah itu, pertama ada pengguna, ada admin, guru, dan juga siswa, kemudian perangkat browser yang nantinya akan dimasukkan ke sistem aplikasi web service, kemudian ada modul presensi menggunakan barcode ataupun fingerprint, kemudian ada juga modul keuangan SPP dan juga honor, dan kemudian disimpan di database sekolah dan juga dibuat backup data secara manual maupun otomatis. Nah, untuk alur proses dari presensi dan juga pelaporan dari proyek ini itu pertama dari input presensi baik itu manual, barcode maupun fingerprint, kemudian divalidasi datanya oleh sistem, kemudian disimpan di database, kemudian lakukan rekap dan juga laporan kehadiran, kemudian akses admin dan juga evaluasi dan tindak lanjut. Sekian dari gambaran teknis dari proyek yang dibuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di buku 3 yaitu perhitungan estimasi biaya aktivitas. Estimasi biaya aktivitas disusun berdasarkan kebutuhan tenaga ahli, perangkat keras, perangkat lunak, instalasi operasional, dan lain-lain. Berikut total estimasinya, yaitu ada 59 juta rupiah. Determine budget.
Penentuan anggaran proyek dilakukan dengan menambahkan kontingensi, reserve, dan manajemen reserve terhadap total estimasi aktivitas. Anggaran akhir proyek masih berada di bawah batas maksimum, yaitu 80 juta rupiah, sehingga proyek dinilai fleksibel untuk dilaksanakan. Selanjutnya, S-curve cost baseline. UKS menunjukkan peningkatan biaya kumulatif yang semakin besar pada fase pengembangan dan implementasi sistem. Hal ini terjadi karena sebagian besar pengeluaran proyek berada pada aktivitas pengembangan software, pengadaan perangkat, instalasi, dan pengujian sistem. Selanjutnya ada control cost dengan earned value management. Proyek ini dilakukan menggunakan pendekatan earned value management. Pada bulan kedua, proyek telah mengeluarkan biaya lebih besar dari rencana, sedangkan nilai pekerjaan yang selesai belum mencapai target baseline. Berikut indikatornya dan perhitungannya. Nilai CV negatif menunjukkan bahwa biaya aktual lebih besar daripada nilai pekerjaan yang telah selesai. Nilai SP negatif menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan dibandingkan jadwal rencana. Nilai CPI sebesar 0,81 menunjukkan efisiensi biaya belum optimal, sedangkan SPI sebesar 0,89 menunjukkan progres pekerjaan belum mencapai target jadwal. Selanjutnya, forecast estimate at completion. Pemborosan biaya terus berlanjut dengan CPI sebesar 0,81, maka total biaya proyek saat selesai diperkirakan mencapai sekitar 72 juta. Nilai ini masih berada di bawah batas maksimum 80 juta, tapi tetap perlu dikenakan agar tidak semakin mendekati batas anggaran. Selanjutnya dibacakan oleh Abdillah. Oke, di Ulang-ulang dari awal. buku 4 Bill of Quantity. Yang pertama ada tenaga ahli dan pengembangan software. Komponen tenaga ahli merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan aplikasi sistem informasi sekolah. Tenaga ahli bertanggung jawab dalam analisis kebutuhan desain sistem, pengembangan aplikasi, pengolahan database, dan perbaikan bug. Di sini ada tabel BOQ tenaga ahlinya, yaitu saya sendiri sebagai project manager, kemudian ada Dwiki Diastoro sebagai backend developer, kemudian ada Denny Hidayat sebagai front-end developer, dan kemudian ada Andri Rimawan sebagai database designer dan tester QA. Kemudian selanjutnya hardware pendukung digunakan menjalankan sistem dan pendukung proses presensi. Jumlah perangkat dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan anggaran yang tersedia. Contoh hardware pada item tersebut yaitu ada server mini, barcode scanner, fingerprint, router pelangkat jaringan, dan backup storage. Lalu kemudian ada software dan hosting. Komponen software dan hosting digunakan untuk mendukung pengoperasian aplikasi, keamanan akses, dan penyimpanan data. Pada tabel software dan hosting itu ada aplikasi sistem informasi sekolah, database management system, domain, hosting code, dan SSL security. Instalasi, training, dan dokumentasi dibutuhkan agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh sekolah. Training diberikan kepada admin sekolah sebagai pengguna utama yang akan mengelola data dan melakukan pemantauan sistem. BOQ instalasi, training, dan dokumentasi yang ada di tabel yaitu survei kebutuhan, instalasi aplikasi, instalasi perangkat presensi, training admin, dan dokumentasi sistem. Kemudian ada ringkasan anggarannya. Ringkasan anggaran ini menunjukkan sebagai tenaga ahli dan pengembangan software ada di 28 juta, kemudian ada di hardware pendukung di angka 15 juta, software dan hosting ada di angka 6 juta, survei dan instalasi ada harga 4,4 juta, operasi sistem dan operasional dan overhead ada di angka 2 juta, kemudian di cadangan ketidakpastian ada 3 juta, confidential reverse ada di 5 juta, manajemen reverse ada di 3 juta, dan total project budget yaitu menyentuh hingga 67 juta. Saya kembalikan lagi kepada Andrian Ilmawan. Oke, itu hasil dari presentasi laporan kita pada malam ini. Sebelumnya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.